Saya singkat saja terkait dengan kondisi kekinian yang memang menjadi topik bahasan kita. Yang pertama, saya perlu informasikan per jam 12.54 hasil dari kawal COVID-19 yang eh, ada 1.155 yang terkonfirmasi terkena COVID. Ada 994 yang itu mendapat perawatan dan 59 orang sembuh, serta ada 102 orang meninggal dunia. Saya pikir ini angka yang luar biasa signifikan ya, lonjakan dari 2 minggu sebelumnya terkait dengan wabah COVID yang melanda di Indonesia. Dan saya yakin ini juga menjadi wabah pandemik yang memang terjadi di seluruh dunia. Nah, dengan catatan-catatan seperti itu tentunya kita harus punya komitmen bersama atau kehirauan bersama terkait dengan proses aktivitas yang memang kita lakukan dalam pemberantasan penyebaran COVID-19 ini. Jadi ini kehirauan bersama. Bahkan saya katakan bahwa ini harus dilakukan dengan perlawanan semesta. Semua pihak kita harus melakukan upaya-upaya yang menyeluruh terkait dengan aktivitas pencegahan penyebaran ini. Bahkan kalau misalnya saya usulkan ke pemerintah melalui Pak Sigit misalnya, kenapa tidak ini sudah menjadi bahaya darurat yang ada, yang ini perlu penanganan secara serius dalam konteks bagaimana misalnya upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah ini ada satu harus tindakan tindakan pemaksaan, harus ada tindakan yang betul-betul mungkin tidak preventif lagi, tapi ini menjadi ada tindakan represif. Ini soal keseimbangan dunia dan juga korban manusia yang kita khawatirkan terus berjatuhan. Nah, oleh karena itu, ini perlu adanya perlawanan semesta atau adanya bagaimana mekanisme yang dijalankan dalam aktivitas pencegahan itu. Baik itu pemerintahnya, baik itu terkait dengan eh, apa orang per orangnya atau yang terkait dengan saintis, dokter, atau terkait dengan aktivitas yang memang ada di di militer. Saya pikir ini perlu perlu ada upaya-upaya pemaksaan ke arah sana. Supaya apa? Supaya pencegahan ini betul-betul tidak meluas, tidak melebar sejauh mana. Contoh kasus sekarang misalnya banyak yang sudah eksodus, terakhir di Sumedang, di Kabupaten di Sumedang di Jawa Barat, itu di awal ada 3 orang, sekarang sudah teridentifikasi ada 1.809 orang yang masuk teridentifikasi COVID-19. Nah, ini luar biasa kan. Dan ini ada eksodus besar-besaran. Dengan kondisi-kondisi seperti itu tentunya kita harus konsentrasi. Kita tidak tahu sampai kapan COVID ini berakhir. Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan semacam ultimatum bahwa atau catatan terkait misalnya ada sampai dengan tanggal 29 Mei yang akan datang. Tapi kan kita tidak tahu. Nah, oleh karena ini menjadi catatan penting. Jadi apa biological event ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita tanggulangi bersama. Nah, kehirauan ini saya pikir ini akan terkait dengan proses pelaksanaan pilkada yang sekarang sudah masuk pada tahapan proses pelaksanaannya. Pilkada sudah masuk. Verifikasi calon administrasi dari tanggal 26 bulan Maret sampai dengan tanggal 15 April ini sudah harusnya sudah dimulai sebelum ada surat KPU RI. Coklit dari 18 April sampai dengan tanggal 17 Mei itu juga akan dimulai misalnya seperti itu. Bahkan kampanye tanggal 11 bulan Juli sampai dengan tanggal 19 September itu akan diadakan kampanye. Nah, ruang-ruang yang saya sebutkan tadi itu pasti berpengaruh banyak terhadap orang per orang dan akan ada pertemuan-pertemuan, kerumunan-kerumunan yang ada. Nah, ini yang memang harus menjadi perhatian serius terkait dengan tahapan-tahapan yang muncul. Nah, oleh karena itu tentunya kalau kita melihat beberapa aturan yang memang ada dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 1 2015, Undang-Undang
8 2016, Undang-Undang 10 2016, bahwa misalnya pasal 15 soal PPK, pasal 18 soal PPS, misalnya pasal 71 terkait dengan gubernur, bupati, wali kota dilarang melakukan proses pergantian 6 bulan, terus pasal 120 adanya pemilihan lanjutan susulan, pasal 201 terkait dengan pelaksanaan di bulan September, khususnya di ayat 6. Saya pikir hal-hal ini yang memang terkait yang perlu kita coba telusuri bersama terkait dengan aktivitas yang memang sekarang sedang terjadi. Nah, oleh karena itu saya sih melihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh KPU saat ini kita perlu apresiasi. Ini satu langkah awal yang memang perlu menjadi perhatian serius yang dilakukan, yang juga tentunya KPU harus berkoordinasi intens dengan penyelenggara yang lain, Bawaslu dan juga DKPP, dan juga dengan Komisi 2 dan dengan pemerintah, supaya ini akan ada ini. Kalau toh memang besok ada informasi dari Mas Arief tadi akan dilakukan semacam pertemuan, saya pikir ini satu hal yang sangat penting untuk segera dilakukan. Bahkan sebenarnya KPU sudah punya catatan-catatan penting dari BNPB terkait dengan bagaimana mekanisme atau bagaimana hal-hal yang terkait dengan proses penyebaran COVID-19 itu sendiri. Nah, ini yang memang juga penting menjadi catatan kita semua. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama, karena konsentrasi kita seluruhnya dengan perlawanan semesta tadi itu adalah bagaimana cara kita untuk mencegah penyebaran COVID-19, maka itu yang memang menjadi hal yang sangat penting dan yang sangat harus kita lakukan segera. Bagaimana upaya kita melakukan pencegahan. Bahkan tadi di awal saya katakan bahwa dalam konteks tindakan bisa jadi tidak hanya pemerintah saja yang bergerak. Ini militer pun perlu bergerak nampaknya. Dan ini perlu kita diskusikan. Kenapa? Karena ini sudah biological weapon, sudah perang asimetrik, sudah terkait dengan proses-proses yang memang terjadi di Indonesia dan bahkan seluruh dunia. Maka ini terkait soal keseimbangan dunia yang terkait dengan soal banyaknya korban yang ada. Ini konsentrasi kita diarahkan ke arah sana. Dan ini yang memang menjadi penting. Ketika konsentrasi di arah sana, maka hal-hal yang terkait dengan aktivitas proses pilkada ini perlu menjadi percermatan. Maka sesuai dengan juga beberapa diskusi yang sudah dilakukan, dan saya juga usulkan bahwa penundaan pilkada dalam hal penundaan keseluruhan ini menjadi sebuah keniscayaan. Kenapa? Karena kita tidak tahu COVID-19 ini sampai kapan. Bahwa kemudian pemerintah sudah mengukur sampai Mei akhir, itu tidak menjadi jaminan seperti itu. Oleh karena itu, maka perlu ada penundaan secara keseluruhan, bahkan penundaan hari pemungutan suara 23 September. Caranya dengan apa ya? Karena ada keadaan kegentingan yang memaksa, tentunya pemerintah dengan cepat bisa mengeluarkan Perpu untuk merubah pasal 201 ayat 6. Nah, ini yang memang saya pikir perlu menjadi catatan kita. Yang ketiga tentunya KPU, Bawaslu pun, Bawaslu juga harus betul-betul sigap juga untuk merekomendasikan apa-apa saja yang memang terjadi kondisi akhir-akhir ini. Perlu ada termasuk DKPP, perlu ada protokol kerja dan juga mitigasi terkait dengan bagaimana mekanisme-mekanisme yang terjadi tahapan per tahapan. Misalnya tahapan proses pemutahiran daftar pemilih mulai dari coklit, tahapan terkait dengan logistiknya, tahapan terkait dengan soal kampanye, sampai pemungutan penghitungan suara dan seterusnya. Nah, ini perlu ada protokol kerja dan mitigasi terkait dengan soal ini. Yang keempat adalah koordinasi antar lembaga. Ini sangat penting sekali. KPU saya yakin sudah melakukan koordinasi yang cukup intens dengan berbagai kelompok, dengan berbagai stakeholder, dengan pemerintah, dengan DPR dan lain sebagainya. Tentunya ini harus dikuatkan. Untuk apa? Untuk KPU mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya, yang informasi A1, bagaimana terkait dengan kondisi kekinian. Dan yang kelima adalah tentunya masyarakat perlu tahu berbagai informasi-informasi yang terjadi. Bahwa sekarang adalah suasananya adalah suasana bagaimana kita mencegah COVID. Juga KPU harus menginformasikan, mensosialisasikan secara transparan, secara terbuka
bagaimana mekanisme yang diambil oleh KPU, bagaimana mekanisme yang diambil oleh Bawaslu terkait dengan proses pencegahan itu semua. Nah, ini saya pikir yang perlu menjadi catatan dan perhatian sehingga nantinya antar kelompok dan berbagai pihak paham apa yang memang dikerjakan oleh KPU dalam hal ini yang menjalankan aktivitas di teman-teman provinsi dan kabupaten kota. Jadi teman-teman kabupaten kota tidak hanya juga menunggu informasi berupa aturan-aturan yang memang dikeluarkan, tapi juga sudah dengan protokol kerjanya sudah sigap untuk melakukan aktivitas sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan COVID-19 atau dengan aktivitas yang terkait dengan soal pilkada ini. Jadi saya pikir itu Mbak Titi yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar terkait dengan catatan perlunya segera melakukan proses penundaan, walaupun kita mungkin tidak tahu besok ada pertemuan dengan Komisi 2 dan tapi saya yakin semua punya kehirauan terkait dengan soal ini, termasuk misalnya pasangan calon atau partai politik, gabungan partai politik yang mengusung, saya yakin punya kehirauan semuanya adalah bagaimana kita konsentrasi secara masif perlawanan semesta terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19 itu sendiri. Itu mungkin selebihnya saya ingin menunggu Pak Sigit memberikan wejangan dan petuahnya dan juga dari pakar hukum tata negara saya ingin mendapat informasi-informasi tambahan. Itu saja mungkin sebagai catatan. Terima kasih Mbak Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry, sangat mencerahkan. Jadi pada dasarnya kita bisa memahami dan justru mengapresiasi ya apa yang sudah dilakukan oleh KPU dengan menunda tahapan. Tetapi penundaan tahapan dengan keputusan kalau saya tidak salah 179 nanti Pak Arief bisa koreksi, dan juga surat edaran nomor 8 itu saja tidak cukup. Karena situasi yang hari ini kita hadapi harus mendapatkan konsolidasi semesta gitu ya, kalau Pak Ferry tadi pakai istilahnya perlawanan semesta gitu. Nah, termasuk juga tadi dukungan untuk adanya Perpu ya Pak, karena mau tidak mau melihat situasi hari ini, hari pemungutan suara pasti akan bergeser karena konsentrasi kita penuh pada perlawanan terhadap COVID-19. Oh nah, iya, Oke, Mbak Titi satu lagi, ini soal skenario yang juga bisa dicoba diantisipasi atau coba dicermati dengan hitung-hitungan simulasi yang ada di penyelenggara. Karena kan kalau 2020 ini akan keluar Perpu misalnya atau penundaan hari pemungutan suara, tentunya bisa bergeser ke 2021 atau seterusnya seperti itu. Dan kemudian di undang-undang yang existing sekarang ini 2024. Nah, kalau toh memang ada pencermatan lebih lanjut, kenapa tidak ini ada sandingan? Ini soal skenario saja, 2020, 2022, 2023, 2021. Jadi ini kan bisa dimixkan atau bisa dicoba dicermati terkait dengan tahun-tahun pemilu itu sendiri untuk nanti kita cermati dengan mekanisme soal proses pemilu yang memang dijalankan. Jadi bisa jadi ini skenario yang memang juga perlu dilakukan untuk apakah memang nanti 2022 itu diadakan kembali dengan menarik yang ini ataukah bagaimana. Nah ini skenario yang memang perlu kita diskusikan lebih lanjut terkait dengan soal penundaan ini. Jadi penundaan bisa saja di 2021 misalnya di bulan Maret, di bulan Mei atau di bulan Juni misalnya seperti itu, atau enggak di 2022 atau bagaimana, atau nanti 2022 bisa juga ditarik ke 2021 misalnya seperti itu. Itu bisa kita simulasikan lebih lanjut. Terima kasih.